Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saya mau ceritakan tentang hari wafatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, Imam Masjid As-Segaf, Pasar Kliwon, Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Idrus. Saya seorang dokter, tapi sudah sekarang pensiun. Asal saya dari Situbondo, Jawa Timur. Masuk Solo tahun 1908. Dan sejak itu saya sebagai khatib Jumat keempat pada Masjid As-Segaf. Kejadian wafatnya Habib Abdul Qadir itu terjadi pada tahun 1981. Bulannya saya lupa, kalau tidak salah bulan Mei. Saya kenal Habib Abdul Qadir sejak tahun 80-an sampai akhir hayatnya. Habib Abdul Qadir menjadi imam Masjid As-Segaf selama tahun-tahun berlima waktu tetap di masjid. Masya Allah. Hari kejadian itu saya jadi khatib. Begitu selesai, Bilal melanjutkan iqamah. Begitu saf sudah rapi, imam masjid menghadap ke belakang ke makmum. Beliau mengatakan, "Taqaddam ya Najib." Ustadz Najib bin As-Segaf, salah seorang takmir masjid, berdiri di saf kedua jejer dengan saya. Dan saf pertama diisi orang yang sudah tua-tua, antara lain Ustadz Qadir, Ustadz Hadi bin Ahmad As-Segaf, Ami Umar bin Zain As-Segaf, Paramon, dan sebagainya. Ustadz Najib maju ke depan, yang depan mundur ke belakang, jejer sama saya. Saya tahu, tidak ingat siapa yang jejer sama saya. Begitu takbiratul ihram diucapkan, sunyi senyap. Rakaat pertama, ayat surah yang dibawa surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa. Enak didengar, empuk, suaranya lantang tapi nikmat. Kemudian yang kedua, surah yang dibawa Al-Ghasyiyah, pelan, empuk, putus-putus. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawmaidin khasyiyah. Pelan-pelan, seolah-olah memberikan sinyal pada makmum, dengarkan ente ayat ini. Nikmat, empuk, putus-putus. Ruku', i'tidal, sujud, julus. Ruku' sujud yang kedua, rakaat yang kedua lama sekali. Akhirnya Ustadz Najib tampil mengambil alih imam, Allahu Akbar, At-tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya lompat ke depan, saya angkat almarhum, kemudian saya baringkan kepala di sebelah barat, kaki ke timur. Saya tempelkan telinga saya ke dadanya, ternyata detik jantung sudah tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak jauh, tidak lama, Dr. Muhsin Duais dari Rusati bawa tensimeter. Saya kasih kode, sudah tidak usah. Ustadz Hadi bin Ahmad tanya, "Kaif ya Muhammad?" Saya jawab, saya tidak jawab, cuma meneteskan air mata. Takbir bergema di masjid. Itulah kebesaran Allah.
sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang itu akan wafat tergantung kebiasaannya sehari-hariannya. Jadi imam masjid tiap 5 waktu, hujan, gerimis, datang, petir, tidak peduli tapi datang. Diambil oleh Allah justru pada waktu sujud, di mana manusia lebih rendah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliqul Alam. Untunglah para takmir masjid sesuai dengan firman Allah surat Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Terbukti di sini. Kalau kalian menolong agama Allah, menyiarkan agama Allah, berdakwah dan sebagainya, sebagai ustaz, sebagai mubalik, sebagai imam, Mutsabbit, kata ilmu tafsir as-sabbit ini ditetapkan di kehidupannya dalam perlindungan Allah, pekerjaannya dalam bimbingan Allah. Tidak mungkin berbuat maksiat karena sudah dekat kepada Allah. Amalnya semuanya untuk Allah. Baik takmir itu sebagai muadzin, membersihkan masjid, menyediakan fasilitas untuk jamaah masjid, menyediakan kursi kepada jamaah yang sudah tua yang tidak mungkin berdiri untuk salat, ganjarannya bukan hanya di dunia, itu di akhirat. Keesokan harinya terbit di koran. Kemudian pada Sabtu pagi saya dipanggil oleh Pak Wali Kota Sukatmo, Lieutenant Kolonel Sarjana Hukum. Saya sedang operasi di Rumah Sakit Mawarti. Perawat masuk di ruangan operasi, Pak Ali terus ditimbali Pak Wali Kota. Saya menghadap beliau kira-kira jam 1 setelah salat zuhur. Bagaimana, kata Pak Katmo, riwayatnya wafatnya imam masjid? Saya ceritakan apa adanya. Beliau mengatakan, saya tidak bisa jadi imam Pak Dokter, karena saya kurang fasih. Maaf Pak Wali Kota, bangun masjid di balai kota, pahalanya di akhirat nanti. Beliau bangun, belum selesai diganti oleh Bapak Kolonel Hartomo sebagai wali kota. Dia melanjutkan diselesaikannya masjid tersebut bernama Masjid Al-Hikmah. Setiap zuhur banyak jamaah yang datang, termasuk kepala-kepala dinas masuk, imamnya terserah. Saya pun pernah jadi imam, pernah jadi kultum dan sebagainya. Kalau wali kota berbicara di sidang DPRD, saya anggota Dewan DPRD Kota Solo. Begitu azan dikumandangkan, Bapak Wali Kota berhenti. Begitu selesai, pidatonya dilanjutkan. Baik Pak Katmo maupun Pak Rotomo sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firrahum wa afihim wa afanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa qilana walahum. Semoga Allah mengampuni segala dosanya, menerima segala amalnya, ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para syuhada, as-salihin, as-siddiqin wan nabiyyin. Itulah yang terjadi. Dan hari Senin di rumah sakit, para dokter bertanya kejadian tersebut. Semuanya bengong, artinya heran, keuntungan. Saya jawab sekaligus saya berdakwah. Memang hadis Nabi begitu, orang akan meninggal dengan sesuai dengan
perbuatannya sehari-harinya. Banyak orang meninggal waktu sholat sehari-harinya. Banyak orang meninggal waktu sholat. Kadang-kadang waktu ruku, waktu sujud, menjadi makmum, menjadi imam, di mana-mana. Ada yang meninggal waktu membaca Al-Quran, ada sedang wudhu, ada selesai wudhu begitu takbiratul ihram dipanggil Allah. Kadang-kadang muadzin begitu hayya 'alas shalah meninggal dunia. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala.